Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali rasanya menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam ibadah pertama di bulan yang baru September 2020. Saya mengimani kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya menyadari ada banyak hal yang kita alami di sepanjang bulan yang lalu. Di sepanjang minggu ini, Bapak Ibu Saudara sudah bergiat dalam usaha dan pekerjaan. Tapi saat ini mari kita fokus untuk datang beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati dan pikiranmu untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari saya ajak kita ambil waktu untuk bersaat teduh, untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Puji Tuhan, di tengah persoalan yang ada saat ini, di masa pandemi COVID-19, tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita, kota benteng batu karang yang teguh, ialah Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Mari dengan sukacita kita memuji nama Tuhan. Mari dengan ucapan syukur kita menyembah nama Tuhan. Di badai topan dunia, baik di pagi, siang, dan malam hari, Yesus gunung batu perlindungan bagi kita semuanya. Haleluya. Engkau perlindungan, keselamatan, dan penolong dalam hidup kami ya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya aku mengenyam, Tuhanlah perlindunganku. Kami lambaikan tanganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Lagi katakan, badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semuanya, Tuhanlah perlindungan. Jangan ada yang ketinggalan semua. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kau yang percaya angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, sama-sama katakan. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Lebih lagi buat Tuhan kita. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Puji Tuhan. Dia Yesus Juru Selamat kita. Oh, Dia Bapa kita yang kekal. Dia mau bicara kepada Bapak Ibu Saudara dengan saya lewat firman Tuhan.
Mari kita mau angkat hati kita. Kita mau sembah nama Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun melingkupi kita. Hadirat Tuhan melembutkan hati kita untuk kita siap dibentuk lewat kebenarannya. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku mendengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu menghidupkan kami semua. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kota benteng perlindungan bagi kami, Engkau kubu pertahanan kami. Kami mengangkat hati kami dengan ucapan syukur.
karena kami semuanya boleh merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang bulan Agustus 2020. Kami bersyukur kami boleh ada di bulan yang baru September 2020. Kami dalam keadaan baik, sehat, diberkati oleh Tuhan. Bapa, saat yang indah, kami bersatu hati memuji dan menyembah nama-Mu, meninggikan nama Tuhan. Bahkan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang menguduskan kami, melayakkan kami semuanya untuk kami masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kami mau datang dengan pengakuan betapa banyak kelemahan kami. Kami minta ampun hanya kepada Engkau. Oh, terima kasih Bapa yang baik. Perkenanan-Mu ada buat kami semuanya. Kuasa Roh-Mu yang kudus memimpin ibadah kami. Baik kami di media ini, juga untuk sahabat-sahabat kami yang lainnya. Biar semua rangkaian ibadah berjalan dalam anugerah, dalam sukacita kami kepada Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sangat mengasihi kami. Kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-35 dari nats yang kita baca tadi dikatakan begini, pada hari itu waktu hari sudah petang. Dalam bahasa Yunani dikatakan en ekeine tehemera opsias genomenes. Ini menunjukkan bahwa hari itu atau hari yang dimaksud di sini adalah hari yang sama dengan apa yang tertulis pada ayat 1 dari pasal 4 ini. Yaitu ketika Yesus mengajar di tepi danau. Itu yang kita baca di ayat pertama dari pasal 4 ini. Jadi seharian itu Yesus manfaatkan untuk mengajar orang banyak tentang banyak hal. Dalam berbagai perumpamaan ia mengajar mereka. Dan kini dikatakan di situ opsias genomenes, waktu hari sudah petang. Nah, kalau kita berbicara waktu hari sudah petang, bagi sebagian besar orang ini berarti saatnya untuk beristirahat. Kalau sudah bicara sore, ini berarti sudah jam selesai bekerja. Tetapi apa yang terjadi di sini? Yesus berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang." Apakah ini dimaksudkan supaya Yesus bisa menghindari orang banyak dan ia bisa beristirahat dengan tenang bersama-sama dengan murid-muridnya? Kalau kita baca baik-baik, pada saat itu Yesus sedang berada di Kapernaum. Nah, dikatakan di sini bertolak ke seberang itu berarti mereka harus menyeberangi danau. Nah, kalau mereka mau menyeberangi danau, itu berarti mereka menuju ke kota yang ada di seberang. Di seberang Kapernaum ada Betsaida, ada Gerasa,
Dan ada kota-kota yang lain. Tetapi kalau kita baca di Markus pasal yang kelima atau di pasal berikutnya dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya menuju ke Gerasa. Dan baru saja mereka berlabuh di Gerasa, lalu ada orang yang kerasukan roh jahat datang menemui Yesus. Disinilah Yesus melakukan mujizat ketika dia mengusir roh-roh jahat dan kemudian masuk ke dalam babi-babi. Nah, artinya apa? Ketika Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang, ini bukan bermaksud supaya mereka bisa beristirahat. Tapi Yesus tahu ada jiwa lain yang membutuhkan pelayanan di seberang sana. Jadi ketika Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang, ini bukan untuk beristirahat meskipun hari sudah petang dan menjelang malam. Tapi karena ada jiwa lain yang harus dilayani. Nah, yang namanya pelayanan memang kita tidak dibatasi oleh waktu. Tetapi ini bukan juga mengajarkan supaya kita tidak peduli dengan kesehatan kita karena alasan pelayanan. Bukan demikian. Tetapi ada prioritas di dalam setiap kita melakukan pelayanan-pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Dan di sini Yesus menunjukkan teladan kepada murid-muridnya. Bahwa setelah ia sibuk mengajar begitu banyak orang seharian sampai petang. Kini saatnya mereka harus melayani jiwa yang lain yang juga membutuhkan pertolongan. Dan ternyata benarlah demikian. Di Gerasa, di seberang Kapernaum, ada jiwa yang sedang kerasukan dan butuh pertolongan Yesus. Nah, di situ dikatakan pada ayat yang ke-36, dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Kalau kita baca baik-baik ayat ini dalam teks Yunaninya dikatakan begini, paralambanusin auton os en. Secara harfiah teks Yunani ini berarti membawa Yesus apa adanya dia. Apa adanya Yesus artinya Yesus tidak ada lagi kesempatan untuk ganti baju. Yesus tidak ada kesempatan lagi untuk makan dulu. Tidak ada persiapan khusus untuk mereka menyeberang ke Gerasa. Ya, padahal perjalanan itu akan mereka tempuh pada malam hari. Dan kalau berjalan di malam hari itu kan harusnya perlu baju hangat. Tapi di sini dikatakan bahwa mereka membawa Yesus apa adanya dia. Tidak ada persiapan khusus. Tidak ada ganti baju lagi. Tidak ada makan dulu baru jalan. Tidak. Tapi mereka langsung melakukan perjalanan pada saat itu juga. Dan bahkan dikatakan di situ dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Terjemahan ini cukup panjang dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Karena dalam teks Yunaninya hanya dikatakan entoploio. Entoploio artinya di dalam perahu. Tetapi kalau kita cermati baik-baik kata ini atau kalimat ini entoploio secara tata bahasa dalam bahasa Yunani ini menunjukkan bahwa Yesus tetap berada di perahu yang sama yang disebutkan pada ayat yang pertama. Artinya kalau tadi dikatakan bahwa memang tidak ada persiapan khusus, tidak ganti baju, dan bahkan Yesus pun tidak ganti perahu. Perahu yang dia pakai untuk dia mewartakan firman, perahu yang dia pakai untuk dia menyampaikan khotbah, perahu yang sama yang menghantarkan dia dan murid-muridnya menuju ke Gerasa. Ini luar biasa. Jadi ada situasi yang betul-betul mendesak dan Yesus harus segera meninggalkan orang banyak itu. Bukan berarti dia tidak peduli dengan orang banyak itu, tapi karena dia peduli dengan satu jiwa yang berharga yang ada di seberang di Gerasa. Nah, lalu apa yang terjadi? Pada ayat yang ke-37 dikatakan lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Taufan yang sangat dahsyat. Dalam bahasa Yunani, lailaps megale anemu. Artinya badai angin dan hujan yang sangat besar. Mari kita perhatikan kembali pada ayat yang ke-35. Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Artinya apa? Perjalanan ini adalah perjalanan yang didesain sendiri, yang dirancang sendiri, yang ditentukan sendiri oleh Yesus. Tetapi perjalanan itu tiba-tiba dihadang oleh badai yang besar. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Ternyata
Berjalan bersama Yesus bukan berarti segala sesuatunya berjalan mulus. Sekali lagi saya harus tekankan ini. Berjalan bersama Yesus bukan berarti segala sesuatunya berjalan mulus seperti yang kita mau. Berjalan bersama Yesus berarti kita betul-betul mengikuti kehendaknya Yesus. Tunduk pada maunya Yesus. Jangan tunduk pada maunya kita. Nah karena itu kalau kita lagi cari pekerjaan atau lagi membangun usaha, lalu di dalam perjalanan kita menemui banyak kesulitan, menemui banyak masalah, menemui banyak rintangan, kita mungkin dipersulit, kita ditolak, kita direndahkan, atau banyak sekali kendala-kendala yang lain. Jangan buru-buru berkata, oh ini bukan kehendak Tuhan. Kita mengajukan lamaran, ditolak, kita perbaiki lamaran kita, ditolak lagi. Lalu kemudian kita cepat-cepat berkata, ini bukan kehendak Tuhan. Tuhan pasti menghendaki saya di tempat yang lain. Belum tentu. Ada kalanya masalah, rintangan, kesulitan itu memang diperhadapkan Tuhan kepada kita. Bahkan pada ayat yang ke-38 dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Ada kalanya berjalan bersama Yesus kita seperti dibiarkan berjuang sendiri. Tuhan seperti tertidur. Nah, coba kita refleksikan dalam kehidupan kita saat ini. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang membangun usaha, lalu kok rasanya kita berjuang sendiri? Kok sepertinya Tuhan tidak memudahkan jalan kita? Kok sepertinya tidak seperti yang sering dijanji-janjikan oleh hamba-hamba Tuhan, bahwa kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka semuanya akan menjadi mudah? Tidak. Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian. Alkitab berkata bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, bukan berarti bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang mulus. Ada banyak kesulitan, ada banyak masalah, ada banyak rintangan akan kita hadapi. Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Kalaupun saat ini kita berhadapan dengan masalah, kalaupun saat ini kita berhadapan dengan rintangan, kesulitan, ataupun berbagai-bagai persoalan, jangan khawatir. Kita sedang diuji iman kita. Di mana iman kita ketika masalah itu datang? Di mana iman kita ketika persoalan itu datang? Dikatakan di situ, maka murid-muridnya membangunkan dia. Ketika murid-murid Yesus membangunkan dia, ini merupakan simbol dari doa. Dalam kesulitan, dalam ketakutan, dalam pergumulan, dalam masalah, biasanya kita ingat Tuhan. Kita datang mengetok pintu rumah Tuhan. Kita berdoa dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan. Tetapi ada yang kurang. Ayat 40, Yesus berkata begini. Tideiloi este utos. Mengapa kamu begitu takut? Pos uk echete pistin. Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, takut itu adalah perasaan yang sangat manusiawi. Tetapi di sini dikatakan begitu takut. Bahasa Yunaninya deiloi. Deiloi itu secara harfiah artinya dikendalikan oleh ketakutan. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan di sini, kita mungkin sudah berdoa saat ini, kita sudah berseru-seru kepada Tuhan selama ini, kita beribadah, kita memberi persembahan kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apa yang mendorong kita untuk datang kepada Tuhan? Jangan-jangan kita datang kepada Tuhan karena takut hancur, takut mati, takut bangkrut, atau bahkan takut neraka. Dan Yesus tidak menghendaki yang demikian. Yesus tidak menghendaki kita datang kepada Tuhan karena rasa takut. Memang di dalam perjanjian lama diajarkan takutlah kepada Tuhan, tapi bukan kepada hal-hal yang lain, kehancuran, kebinasaan, kematian, kebangkrutan, apalagi neraka. Takutnya itu kepada Tuhan. Makanya ketika murid-murid membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kita binasa." Ketakutan yang mendorong mereka adalah takut binasa, takut pada kematian. Jangan-jangan selama ini kita berdoa hanya karena kita takut keluarga kita hancur. Jangan-jangan kita berdoa karena kita takut hutang kita tidak bisa kita bayar. Jangan-jangan kita berdoa karena kita takut tidak akan dapat berkat lagi. Jangan-jangan kita berdoa karena kita takut usaha kita hancur. Jangan-jangan kita berdoa karena kita takut mati gara-gara corona.
Kalau ketakutan yang mengendalikan kita, maka Yesus tidak menghendaki itu. Yesus akan berkata kepada kita, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ada iman yang hilang di situ. Jadi datanglah kepada Tuhan bukan karena ketakutan, tapi datanglah kepada Tuhan karena kita memiliki iman dan pengharapan. Tuhan, saya datang kepadamu karena saya percaya hanya Engkaulah satu-satunya jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang saya hadapi. Tuhan, saya datang kepadamu karena saya percaya di dalam Engkau ada kesembuhan, ada pemulihan. Tuhan, saya datang kepadamu karena saya percaya hanya Engkau yang sanggup menolong hidupku. Datanglah kepada Tuhan dengan iman dan pengharapan yang demikian. Ingat, ketika Yesus melihat ada seorang yang beriman luar biasa, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat ada yang memiliki iman seperti orang ini di antara orang-orang Israel." Yesus begitu terpesona oleh iman seseorang. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan dengan iman dan dengan pengharapan, maka percayalah, Ia akan menyediakan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Maka sekali lagi, jangan takut, apalagi ketakutan. Jangan sampai hidup kita dikendalikan oleh ketakutan. Beberapa waktu yang lalu, saya sudah menyampaikan dalam khotbah juga, bahwa ketakutan itu menyebabkan kepanikan. Ketakutan membuat kita bertindak kadang-kadang menyakiti orang lain, menuduh orang lain bersalah. Ketakutan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi dengan iman dan pengharapan, maka itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Jadi apapun masalah yang dihadapi Bapak Ibu Saudara saat ini, mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini sedang sakit, terbaring di rumah sakit. Lalu kemudian tiba-tiba tetangga di sebelah kita dipanggil oleh Tuhan. Di sebelah kanan juga begitu dipanggil oleh Tuhan. Lalu kita datang kepada Tuhan karena kita takut mati. Maka sia-sialah kita datang kepada Tuhan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan dan kita dengan iman kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku datang kepadamu karena aku percaya di dalam Engkau ada kesembuhan." Atau dengan keberanian kita berkata, "Tuhan, meskipun kematian ada di depanku, tapi aku percaya bersama dengan Engkau, aku akan memperoleh hidup yang kekal." Ada keberanian iman, ada pengharapan yang luar biasa. Datanglah dengan iman dan pengharapan yang demikian kepada Tuhan. Kalau saat ini keluarga kita sedang menghadapi begitu banyak persoalan, persoalan rumah tangga, persoalan anak-anak, persoalan pekerjaan, datanglah kepada Tuhan dengan iman dan pengharapan bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada kekuatan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Tapi sebelumnya mari kita minta Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita. Mungkin di sepanjang bulan yang berlalu, Tuhan menemui kita ada rasa kecewa atas hidup ini. Kita mulai putus asa, kita meragukan kuasa Tuhan. Mari kita mau datang minta ampun. Atau mungkin dalam hubungan keluarga kita, suami dan istri kita ada persoalan. Orang tua dan anak, kakak beradik, saudara bersaudara. Karena kita sedang ada dalam masa-masa yang seperti ini. Seringkali ada perkataan, perbuatan yang kita lakukan, yang mendukakan hati Tuhan, yang menyakiti hati sesama kita. Kita mau minta ampun kepada Tuhan. Mari ambil waktu untuk kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, selidiki kami ya Tuhan. Jika Engkau dapati hati kami tawar, jika Engkau dapati hati kami mulai lemah, kami mudah putus asa. Ada perkataan, perbuatan kami yang menyakiti hati sesama, apakah suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik, saudara-saudara kami, pimpinan kami di kantor, karyawan kami. Bapa, kami minta ampun kepada Engkau. Bahkan sebagai bagian dari bangsa,
Saat kami hanya bisa saling menyalahkan satu dengan yang lain. Jika kami lebih mudah menyalahkan pemimpin kami mohon ampun kepada Engkau. Kami ingin dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Di minggu pertama bulan September ini, kami mau hati kami diperbaharui oleh Roh-Mu yang kudus. Lewat perjamuan-Mu yang kudus, kami dimeteraikan kembali dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita mengangkat tinggi roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita angkat tinggi cawan di tangan kanan kita dan dengarkanlah kembali firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah, pengampunan, keselamatan hidup yang kekal yang Tuhan beri bagi kami yang percaya kepada Engkau, sehingga hidup kami tidak binasa. Itulah yang menjadi sukacita iman kami. Dunia yang kami diami boleh saja sedang ada dalam pergumulan, tetapi satu yang menjadi kepastian bagi kami, bahwa di dalam Tuhan kami ada keselamatan yang kekal. Karena itu Bapa, betapapun sulit keadaan yang sedang kami hadapi pada saat-saat ini, Engkau pegang tangan kami, bimbing langkah kaki kami, terangi jalan kami. Kami mau berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kami mau Engkau dapati tetap setia sampai pada kesudahannya. Karena dalam keadaan apapun, Engkau selalu baik. Engkau selalu baik buat kami Bapa. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang tidak baik buat kami. Engkau Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Ajar kami bersyukur, ajar kami tidak mudah bersungut-sungut, ajar kami terus memandang hanya pada Engkau Tuhan. Ya Bapa, kami satu hati berdoa, menyerahkan bangsa kami Indonesia, juga segala bangsa. Kami mohon ampun betapa banyak kesalahan kami. Bahkan di tengah masa sekarang kami lebih mudah saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kami minta ampun kepada Engkau. Perbaharuilah kami umat-umat-Mu. Ampunilah bangsa kami. Biarlah belas kasihan Tuhan turun memulihkan negeri kami Indonesia. Belas kasihan turun memulihkan bangsa-bangsa. Supaya kami datang mencari Engkau. Datang beribadah kepada Engkau. Sembuhkanlah kami dari pandemi COVID-19. Ya Bapa, kami berdoa menyerahkan para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bahkan semua jajaran yang ada, baik di tingkat pusat, daerah, kota dan desa, juga yang ada di DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan dan semua jajarannya. Berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan tugas pemerintahan, menjalankan roda perekonomian di tengah bangsa kami.
Kami berdoa juga Bapa, buat para tenaga medis, baik para dokter, perawat, apoteker, para ahli pengadaan vaksin antivirus corona. Kepada Engkau kami memohon berikan mereka hikmat kebijaksanaan, supaya mereka boleh menjalankan tugas pelayanan mereka dengan baik, boleh melayani setiap pasien dengan sukacita daripada Tuhan. Bahkan untuk vaksin boleh segera diadakan di tengah-tengah bangsa kami. Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan sebagai pengelola usaha, sebagai pemimpin dalam perusahaan. Oh, Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan, mampukan mereka Tuhan untuk boleh menjalankan usaha di tengah masa-masa sekarang. Pegang apa yang mereka kerjakan, bila mereka lakukan dengan takut akan Tuhan dan Tuhan buat berhasil. Kami berdoa buat semua anak-anak-Mu sebagai karyawan, sebagai staf di bidang pekerjaannya masing-masing. Berikan juga hati yang bekerja dengan sukacita seperti untuk Tuhan, bekerja dengan hati yang tulus, dan apa yang mereka kerjakan mendatangkan hasil yang baik untuk kehidupan kebutuhan mereka bersama keluarga. Berkatilah umat-Umat-Mu Tuhan, di tengah rumah tangganya, pendidikan anak-anak. Berikanlah kami semua kesehatan dan kekuatan. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami sepanjang bulan September 2020. Kami menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan Engkau. Gereja-gereja yang ada di kota, di desa, hamba-hamba Tuhan yang melayani, pun Engkau memberkati kehidupan mereka. Begitu juga dengan gereja GKR Diaspora Kopilas. Di tengah tanggung jawab iman kami pengadaan rumah ibadah, kami berserah penuhnya kepada Engkau. Kami mohonkan campur tangan daripada Engkau, Tuhan yang mengirimkan mana sorgawi untuk kami dapat melaksanakan tanggung jawab kami. Bapa di sorga, kami juga mau bersyukur buat umat-Umat-Mu yang sudah berulang tahun di sepanjang minggu yang berlalu. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, lemah secara fisik. Biarlah Engkau juga yang mengulurkan tangan kasih Tuhan, mereka yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Bapa, Engkau yang jamah, Engkau yang sembuhkan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar kami akan membawa persembahan syukur kami, persepuluhan kami di hadirat Tuhan. Kami memberi dengan sukacita karena kami menyadari apa yang kami terima semua datang daripada Engkau, dan satu benih akan menghasilkan banyak-banyak buah dalam kehidupan kami. Ajar kami memberi dengan ucapan syukur, ajar kami memberi dengan penuh tanggung jawab iman, dengan rela hati, dan hanya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami naikkan doa ini, dan kami sempurnakan dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari membawa persembahan dengan sukacita iman, dan kita pujikan kasih setia-Mu Tuhan nyata bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya. Kasih setiamu, Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Pemalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. semuanya Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan. Aku
bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Jemaat Tuhan diundang berdiri bersama dengan gereja Tuhan. Di segala abad kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah beri puji. Jemaat Tuhan, keluarga Tuhan, milik Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.